Ada banyak sekali tentang MongoDB atau secara umum tentang NoSQL yang harus kita pelajari di luar sekolah coding. Saya akan kasih beberapa PR buat teman-teman karena sifat dari NoSQL sendiri dalam tanda kutip baru kalau dibandingkan dengan SQL biasa, maka emang masih banyak teknik-teknik yang terus orang-orang kembangin, masih banyak orang-orang yang nyari best practice, mana sih yang bagus buat ngelakuin hal-hal ini. Nah, ini beberapa keyword atau kata kunci yang saya bisa kasih referensi. Saya akan juga ngeliatin linknya satu persatu di mana kita bisa belajar. Misalnya yang pertama di sini tentang agregat. Agregat ini kalau kita mau nampilin hasil dari database-nya tapi yang udah kita computed atau udah kita olah sebelumnya. Nah, salah satu referensi yang saya taruh di sini adalah tutorialspoint.com. Di bagian MongoDB-nya, bagian aggregate tentunya atau aggregation. Di sini kita lihat misalnya kita punya beberapa data simple seperti ini, terus kita mau nyari total berapa dari berapa. Kalau pada contoh ini dia ngasih daftar judul tutorial dan daftar orangnya by user. Di sini misalnya kita mau nyari berapa tutorial yang ditulis oleh orang-orang tertentu. Nah, kita bisa pakai aggregate function ini, dia fungsinya seperti ini, kita pakai .aggregate dan nanti ada beberapa kata kunci yang bisa kita pakai, salah satunya di sini group berdasarkan title dan juga kita ngasih di sini key-nya 6 tutorial dan $sum. Jadi teman-teman lihat tiap ada kata dolar di sini, ini berarti udah preserve keyword atau kata-kata yang udah dipakai otomatis, kita tinggal pakai maksudnya. Nah, pada contoh ini gunanya di sini dengan aggregate function ini dia bisa ngumpulin berapa tutorial berdasarkan by usernya di sini. Di sini kita lihat by usernya dipakein dolar juga sesuai namanya di sini. Nah, di sini dia ngumpulin misalnya si tutorial point di sini, tutorial point dia punya 2 tutorial. Nah, hal-hal seperti ini kita nggak perlu ngelakuin lagi di bagian bahasa servernya, misalnya pakai PHP atau pakai Node, tapi bisa kita otomatis di query-nya kita pakai dari fungsi-fungsi agregat ini. Nah, silahkan teman-teman pelajari. Di sini ada banyak sekali referensinya buat rata-rata, min, max, dan masih banyak lagi di sini. Itu yang pertama tentang agregat atau aggregation. Yang kedua tentang indexing. Indexing ini cara untuk melakukan query lebih efisien karena indexing ini jadi nanti sifatnya pada field tertentu, misalnya pada table usersnya kita punya username, kita punya password, dan masih banyak lagi. Misalnya kita udah tahu nih kita bakal sering nyari berdasarkan username. Nah, di situ sebaiknya kita bikin username-nya ini sebagai indeksnya juga, patokan indeksnya, karena nanti akan jauh lebih hemat query-nya nanti. Nah, saya bisa kasih linknya untuk indexing ini yang saya sarankan di bagian ini di blog.openshift.com. Saya akan cantumkan semua di bagian deskripsi. Judulnya Design and Performance Tips for MongoDB Indexes. Nah, jadi di sini seperti yang saya sindir tadi, dia contohnya di sini dia ngambil data kurang lebih 50.000 tweets dari Twitter, dia masukin ke MongoDB-nya dan dia ngetes yang pertama. Kita udah belajar metode find biasa, misalnya dia mau nyari Twitter berdasarkan from user. Di sini metode explain ini untuk ngasih keterangan dari status query-nya ini. Di sini contohnya ada berapa objek yang di-scan. Teman-teman lihat ada lebih dari 51.000. Lalu dalam millisecond dia butuh 40 di sini, 40 millisecond buat ngejalanin metode ini tadi. Nah, ini belum kita pakai metode index tadi. Setelah kita pakai index, cara pakainya kita tinggal taruh db.namakoleksi.nama metodenya ensure index, atau kalau nggak salah ada juga create index. Tinggal kita kasih di sini nama kolomnya, yaitu kolomnya from user di sini. Lalu antara 1 dan minus 1 ini kalau nggak salah buat order by-nya bisa ASC atau minus 1 desk, jadi dari bawah ke atas. Nah, kalau jadi ini cara untuk melakukan indeksnya di sini. Setelah kita istilahnya ngedaftarin field-nya tadi di ensure index-nya, maka sekarang dia ngetes lagi dengan metode yang sama di sini. Teman-teman bandingin metode ini sama, tapi setelah kita indeks, maka sekarang teman-teman lihat millisecond-nya hanya 3 di sini. Nah, salah satu yang jelas di sini karena scan objects-nya sekarang jauh berkurang lebih drastis dari dia harus nge-scan semua dokumennya. Jadi dokumen-dokumen yang relevan aja di sini. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail tentang index guideline di sini bisa dari blog.openshift.com kalau mau contohnya tadi, atau kalau mau lebih resmi lagi dari dokumentasi mongodb.com di sini juga ada. Tapi jangan lupa ketika kita pakai indexing,
mungkin teman-teman mikirnya ya udah selalu pakai indeks saja, tapi nggak seperti itu. Kita harus benar-benar tahu kebutuhan aplikasi kita karena dia juga bakal makan memori, makan RAM. Maka sangat nggak efisien kalau kita bikin semuanya seperti itu. Sekali lagi teman-teman harus benar-benar tahu kebutuhan aplikasinya, mana query-query yang bakal sering dipakai, dan akan ada juga beberapa batasan pada penggunaan indeks ini. Saya lupa namanya. Jadi pada indeks ini misalnya namanya nggak boleh lebih dari 125 karakter, lalu koleksinya nggak boleh lebih dari 64 indeks misalnya. Nanti teman-teman bisa cari lebih detail lagi, cari aja limitation dari indeks, atau di dokumentasi mongodb.com tadi beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan sistem indexing ini. Nah, jadi sekali lagi teman-teman jangan asal pakai indexing semuanya karena nggak efisien, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lupa misalnya teman-teman udah ngelakuin banyak indeks sebelumnya, lalu kita juga harus memonitor indeksnya ini. Jadi kalau teman-teman udah nggak butuh misalnya, jangan lupa dihapus indeks tadi, jadi jangan sampai ada yang melayang-layang di sistem kita. Cukup panjang, sekarang kita pindah ke bagian ketiga yaitu relationship. Nah, relationship ini agak mungkin bisa dibilangnya agak kontroversial pada sistem NoSQL secara umum karena emang perbedaannya dengan SQL biasa yaitu kita mau menghindari penggunaan join tadi. Jadi yang biasanya kita ngegabung-gabungin beberapa query di NoSQL sendiri atau pada MongoDB, kita ngegabungin dia jadi satu dokumen. Misalnya kita lihat di video sebelumnya, user bisa punya addressnya ini bisa punya keterangan lebih detail lagi. Atau pada contoh misalnya kita ambil contoh forum, di dalam forumnya ini kita nggak misahin. Yang biasanya kita bisa misahin, ada table forum sendiri, ada table komentar. Di NoSQL ini kita bisa, nggak harus, tapi kita bisa ngegabungin semua komentarnya tadi ke dalam forumnya tadi. Nah, itu ciri-cirinya kenapa kita harus belajar lebih detail tentang relationship pada NoSQL, karena ini berbeda pada SQL biasa. Nah, di sini saya saranin baca dari salah satu posting dengan pertanyaan stackoverflow.com, judulnya Embed or Reference. Perbedaannya embed or reference, embed ini yang dimana kita ngasih referensi mirip seperti referensi ini yang mirip seperti SQL. Jadi kita ngasih ID-nya atau foreign key-nya pada table parent-nya. Misalnya forum, pada komentar forumnya kita ngasih tahu kalau ini komentar untuk blog pertama misalnya, atau komentar untuk forum kedua misalnya. Nah, itu reference. Kalau embed berarti kita tempelin semua komentarnya seperti ini pada table pertanyaannya. Nah, di sini sangat bagus kalau teman-teman baca detail di sini beberapa keterangannya. Karena emang tujuan awalnya tadi kita mau menghindari penggunaan join, maka disaraninnya kita emang naruh semuanya tadi di dalam satu table. Lalu tentu ada beberapa keuntungan dan kelebihannya ketika pakai ini. Bayangin kalau kita mau nampilin info title dari forumnya doang, tapi kita harus ngelihat semua dokumennya yang berisi banyak banget komentarnya. Nah, itu tentu nggak efisien lagi. Dan teman-teman harus perhatiin kayak dokumen size-nya di sini dan sekompleks apa struktur datanya, karena kita nggak mau berakhir di cabang yang banyak banget. Misalnya postingan punya komentar punya user punya likes punya apa misalnya. Nah, itu kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus benar-benar ngerencanain dari awal apakah emang efisien kalau kita pakai NoSQL atau SQL di sini. Nah, ada banyak sekali lagi di sini yang bisa teman-teman baca. Jadi saya nggak ngebatasin ke link-link saya tunjukkan di sini, tapi teman-teman saya sekali lagi akan kasih keywordnya di sini. Teman-teman harus cari lebih detail lagi. Dan sekarang di sini masih tentang relationship. Di sini ada salah satu postingan menarik dari openmind.net, multiple collection versus embed documents yang tadi dibahas. Apakah kita harus nampilinnya seperti ini? Jadi kita ngasih di komentarnya post ID-nya, parent-nya, atau kita gabungin semua di metode post-nya, judul-judulnya, atau komentar-komentarnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan dibahas lebih detail kenapa kita pilih embed, kenapa kita pakai reference, kapan makainya lebih cocok. Menurut saya ini salah satu artikel yang bagus, jadi silahkan dilihat lagi. Nah, kita masuk ke berikutnya, ACID atau singkatan dari Atomicity, lalu C-nya itu
Jadi ini istilah yang biasa kita pakai di database di SQL-nya. Kalau nggak salah atomicity, konsistensi, isolation, isolation dan durability. Nah, keyword ini teman-teman juga bagus, bukan hanya pada NoSQL tapi pada SQL-nya sendiri. Jadi biasanya istilahnya orang all or nothing, atau kalau kita mau ngelakuin misalnya pada forum sekolah coding misalnya, pada saat user ngeposting ngeposting komentar misalnya, ada beberapa efek, yaitu misalnya dia akan dapat poin kontribusi misalnya. Setelah itu dia akan dapat email misalnya. Nah, jadi ada beberapa efek yang ngikutin, bukan sekedar ngupdate forumnya tadi. Nah, di sini biasanya atau nggak biasa sebenarnya, kita nggak semua juga familiar. Kita pakai sistem kalau salah satu ada yang bermasalah di sini, maka semua query-query tadi kita batalin semuanya. Jadi misalnya emailnya nggak jalan, jadi kita mau ngasih error dulu ke usernya. Kita nggak langsung, kita batalin dia ngeposting komentar, kita batalin ngupdate poinnya, kita kasih tahu kalau kita lagi nggak bisa ngirim email nih. Jadi kita nggak bisa bagian postingnya tadi dulu, kita bikin error dulu. Kita misalnya kasih error yang generik, ada masalah. Nah, di sini salah satu kita bisa ngelakuin dengan mudah pada metode pada SQL, karena kita ada sistem rollback, ada commit, jadi kita bisa nahan dulu. Kalau semua query-nya berhasil, baru kita akan nge-commit atau ngejalanin semuanya. Jadi kalau ada salah satunya nggak jalan, kita bisa nampilin error dengan mudah dan nggak ngupdate salah satunya tadi. Jadi misalnya saya kasih contoh yang tadi, kalau emailnya nggak jalan, kita tetap nggak ngeposting forumnya tadi. Nah, itu kurang lebih contohnya. Dan pada NoSQL sendiri harus kita cari lagi lebih detail metode-metodenya, karena nggak semudah itu. Salah satu metodenya yang biasa dia tawarin adalah find and modify operator. Ini salah satu metode. Jadi singkatnya find and modify operator ini dia akan nyari contohnya misalnya kita ada punya produk barang. Misalnya kita punya e-commerce-nya salah satu tabelnya ada daftar produknya ada jumlahnya di situ. Nah, kita mau lihat dulu di dalam tabelnya ini apakah jumlahnya lebih dari satu. Jangan sampai kita ngebolehin user beli suatu barang padahal di kolomnya kita udah nggak punya stok barang tadi. Nah, ini kita perlu hati-hati. Salah satu caranya yaitu pakai find and modify operator ini kalau kita mau ngelakuin semuanya dalam satu query. Dan yang terakhir tentang sharding concept, ini sebenarnya udah agak terlalu jauh kalau teman-teman benar-benar mau serius pakai skill-nya di sini. Salah satu konsepnya yaitu sharding concept ini pada saat live production-nya kita mau bikin database kita ini mencar di beberapa server sekaligus. Jadi istilahnya kita juga bisa istilahin sebenarnya horizontal scaling. Mungkin teman-teman sering dengar. Kalau pada SQL biasa bakunya kita harus ngelakuin vertikal atau ngegedein servernya, tapi kalau pada NoSQL ini kita bisa pecah dia ke beberapa server. Artinya kita nggak perlu ngegedein kapasitasnya yang nanti pada akhirnya ada batasnya, tapi kita bisa beli misalnya ada server 1, ada server 2, di situ kita bisa pecah datanya. Nah, itu singkatnya dari 5 hal penting menurut saya kalau teman-teman benar-benar mau serius di NoSQL. Semoga jelas, dan jangan batasin diri belajar di sekolah coding, jangan batasin diri di link-link saya kasih tadi, tapi cari referensi sebanyak mungkin. Salah satu pembicaraan yang menarik yaitu dari siapa ya namanya? Fowler. Nanti saya akan kasih juga deskripsinya, saya lupa nama dia, Martin Fowler kalau nggak salah. Dia banyak ngomongin tentang NoSQL di YouTube, teman-teman silahkan lihat di sana biar secara konsep nanti teman-teman lebih luas lagi pengetahuannya tentang NoSQL. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian-bagian lainnya.